سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، المكرمون والمحترمون، para habaib, para alim ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus yang kami muliakan, kami hormati, para habib-habib yang hadir pada malam hari ini. Ada Habib siapa? Ada Habib, ada Habib Abdullah Al-Kaf, Habib Ari Al-Habsyi, Habib yang lain lagi lah, dan Hababah. Wabil khusus yang kami muliakan pengasuh Majlis Ta'lim Raudatul Mujahidin Al-Mukarram Al-Muhtaram Kiai Haji Muhammad Suhaimi, semoga beliau sehat walafiat selalu. Al-Mukarram Al-Muhtaram yang kita harapkan dan kita nantikan mau'izahnya beliau, yaitu Kiai Haji Ahmad Zaini dari Samarinda, pengasuh Majlis Ta'lim Anwarul Bahiyah Lukbahu. Tahun berapa pian mulai Lukbahu pengajian? Pengajian mulai tahun berapa? Ulun 95. Nggih. 94, 93, 94 di sana. Dapat bini orang situ ulun. Alhamdulillah, guru kita, mudah-mudahan guru kita Ahmad Zaini sehat walafiat selalu, panjang umur, dan guru kita Guru Haji Abdul Jalil, guru kita di Sangatta Utara, Imam Masjid Al-Mujahidin yang sudah mengimami selama 30 tahun lebih, ada bagian di imam. Guru siapa sebelahnya nek Mas Saudi dari Kampung Palit. Guru Murjani Imam Masjid At-Taubah. Guru Tanzil Alif Lam Mim Tanzilul Wapi. Kemudian Guru Sulaiman, Guru Misran Imam Masjid Agung, Guru Misran Imam Masjid Agung. Alhamdulillah juara 1 MTQ nasional kemarin. Insyaallah akan kita dengarkan lantunan ayat-ayat Al-Quran yang beliau sampaikan. Guru Firmansyah, Guru Harisun sudah kanan lah. Guru Ripai Imam Masjid Kuba. Kuba, Masjid Kuba, lain Kuba anu di Bandinah lain lah, Umang Bukit Pelangi. Guru Haji Irsyadillah juga Imam Mujahidin, 30 tahun lebih juga sudah merangkap. Guru Bahrani ini guru di pesantren, guru yang sudah diangkat guru jadi anak Minanto. Guru Humairah, guru di Jalan Guru Besar. Guru Haji Abdul Basit, pengasuh Majlis Ta'lim Al-Husna. Guru Arol, Guru Raji, ini bubuhan Kemenak nih. Guru Ibrahim, Ustadz Ibrahim. Kalau Guru Ibrahim kedua kita Ustadz Ibrahim Baim. Nah, udah. Dan yang kada disebutkan namanya tanpa merasa hormat, Ustadz Taufik bin Haji Zainal, Ustadz muda kita, Gajah Mada. Mudah-mudahan guru-guru berataan, panjang umur, sihat walafiat, panjang umur, sihat walafiat. Mudah-mudahan kita bertanda dapat berkahnya berkumpul dengan orang-orang saleh
di dunia sampai ke surga. Amin ya rabbal alamin. Ada di belakang guru lagi nah, guru Jarkasi, kakanda guru Jarkasi, guru Manan, guru Ahmad, guru Il, guru Ahmad, dua Ahmad belakang nih, banyak amatnya lah yoha. Dan sidin sehat-sehat berataan. Majelis ini rutinan setiap malam Sabtu, setiap malam Rabu rutin kita maulid habsi dan majelis guru, majelis ilmu. Alhamdulillah malam ini pas guru dari Samarinda lewat Sapari Sidin, Sapara Sidin nih. Ini Sapari itu bahasa Indonesia, kalau Sapar itu bahasa Arab dalam perjalanan. Jadi perjalanan beliau mungkin singgah di mana dakwah beliau. Nah alhamdulillah sampailah perjalanan beliau ke majelis kita ini. Nah jadi majelis ini sudah dibuka tadi dengan pembacaan Maulid Al-Habsi. Majelis kita rutinan sudah dibuka dengan pembacaan Maulid Al-Habsi. Nah sekarang selanjutnya kita mintakan sambutan singkat dari pengasuh Majelis Ta'lim Kiai Haji Muhammad Suhaimi. Kepada beliau kami persilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala ma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun, para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, hadirin dan hadirat sekalian rahimakumullah. Wabil khusus al-mukarram wal muhtaram khinafillah Tuan Guru Kiai Haji Ahmad Zaini dari Samarinda. Alhamdulillah beliau bisa bersilaturahmi yang sebetulnya secara pribadi kami lama kangen dengan beliau ini. Berapa kali Habib ke sini beliau belum sempat untuk mendampingi beliau Al-Habib Muhammad dan Shalih Al-Attas karena ada halangan rintangan, tapi alhamdulillah kami sangat berbangga, sangat bahagia dengan kedatangan beliau pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan kedatangan beliau ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya, lingkungan kita, majelis kita, pondok kita, mendapatkan tambahan curahan rahmat dan barakat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada para habaib dan kepada para alim ulama, guru-guru yang lain, kami kadang menyebutakan lagi. Ya kalau sudah disebutakan sebagai perwakilan daripada Guru Ibrahim. Tadi ujarku pian aja guru kada bapak juga mewakili berataan. Tapi rasa kada nyaman juga mun kada ada sambutan ya Allah leh. Nah itu aja dah. Nah jadi pertama-tama sambutan kami ini adalah kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya khususnya kepada Tuan Guru kita yang bisa berhadir, bersilaturahmi, bersafari di tempat kita atau di majlis taklim kita Raudatul Mujahidin ini, alhamdulillah. Kemudian juga kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada ini para bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir. Soalnya walau bagaimana kalau pian kada hadir kada rami juga. Jadi termasuk kehadiran pian itu termasuk acara inti. Apa kehadiran. Nah, jadi ulun kada kau menyebutkan satu persatu, cuma ulun pantunakan aja nah. Nyamannya makan katupat di bala 4. Semoga semuanya kita selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kabul ya Allah. Nah, jadi juga terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para ibu-ibu temannya ya, nang pemasak, nang macam-macam lah. Juga kepada sampian-sampian semuaan yang membantu memberikan segala sesuatunya di dalam acara ini sehingga acara ini alhamdulillah
bisa kita adakan dengan keadaan semacam ini, alhamdulillah. Kemudian selanjutnya kami dari pengasuh Majelis Taklim Rawdatul Mujahidin mengucapkan ampun dan maaf jikalau seandainya ada hal-hal yang kurang berkenan, baik itu kebetulan disengaja ataupun tidak disengaja. Kami sekali lagi minta halal, minta ridho, dan minta ampun, minta maaf khususnya kepada Tuan Guru seadanya. Okay. Kemudian selanjutnya sedikit kita sampaikan bahwa kita bersalawat ini atau ujur orang bakal kegiatan yang isinya adalah salawat maulid, kemudian burdah, kemudian dalail. Malam Senin kan dalail. Kalau pagi sore Sabtu itu burdah. Kemudian malam Rabu ini kegiatan di sini adalah membaca Maulid Al-Habsyi. Kita kalau ragu-ragu kalau sudah masalah salawat ini, karena ada itu dalam kitab Kifayatul Atqiya ila Tarikil Auliya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar Rasulullah, man sarrahu ayyalqallaha wa huwa anhu radin fal yuksir minas salati alayya. Ini hebat benar. Artinya kata Rasulullah, barang siapa yang menggembirakan akan dia, yang mungkin kurang lebih maksudnya siapa yang ingin gembira bertemu Allah, ya Allah, wa huwa anhu radin, dan Allah ridha kepadanya. Nah ini kan sesuatu sangat luar biasa nih. Kita gembira bertemu Allah dan Allahnya ridha dengan kita. Jalannya ujar Nabi, ini ujar Nabi, insya Allah ini bahasa Habib Sufi tupat. Tupat itu artinya lebih tepat dari tepat, ujar Sidin Bahari almarhum Habib Sufi, tupat ya Sidin. Nah jalannya ujar Rasulullah, fal yuksir minas salati alayya, banyak bersalawat aja, banyak bersalawat. Kemarin kita mendengar ceramah daripada sahabat kita, saudara akhifillah, Tuan Guru daripada Fajrian Nur dari Amuntai kan, di Majelis Taklim Guru Basit. Yaitu ada orang datang kepada Guru Bangil, orang tua. Apa jadi sidin termasuk orang tua ya sudah. Lalu bertanya lawan Guru Bangil, Guru, napa amalan kira-kira yang sudah Tuhan nih? Nah lalu ujar sidin, banyaki salawat aja suai. Banyaki salawat aja suai. Suai itu bahasa Banjar. Mun suai nang rumah tuh lain. Nah ya kalau lah, nah suai. Nah jadi itu, jadi ini amalan-amalan yang kita nih, cocok benar sudah salawat ya Allah. Dan menurut istilahnya pendapat-pendapat ulama yang sering sudah kita dengar bahwa salawat ini tidak akan ditolak, tidak akan ditolak. Nah jadi mudah-mudahan inilah kita kawal istiqamah, baca salat Maulid Al-Habsyi, baca dalail, kemudian membaca burdah. Ya Allah lah. Kalau kita sakit, marilah berobat. Kemudian obat diminum sesuai resep dokter, insya Allah sehat. Siapa saja yang rajin membaca salawat, insya Allah dunia akhirat selamat dan berberkat. Tuan Guru Zaini dari Samarinda, beliau ulama muda tapi ilmunya luar biasa. Siapa saja yang rajin membaca salawat dengan baginda Al-Mustafa, di dunia bahagia, di akhirat mendapatkan ridho daripada Allah Ta'ala. Yang jauh marilah merapat. Siapa yang dekat maka dia banyak dapat. Siapa saja yang rajin baca salawat, dunia akhirat akan bakaramat. Demikian yang bisa ulun sampaikan, lebih kurangnya mohon ampun maaf. Ulun akhirin dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buru-burikan lele ngaji leh. Selanjutnya marilah kita dengarkan sama-sama pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Al-Mukarram Ustaz Misran. Kepada beliau tafadhal masykur.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي فليستجيبوا
يرشدون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya marilah kita dengarkan, kita simak dengan seksama pengajian ataupun nasihat-nasihat daripada Al-Mukarram Al-Muhtaram Tuan Guru Kiai Haji Ahmad Az-Zaini. Kepada beliau, tafadhal mashkura. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi thayyibin at-tahirin wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kita muliakan para habaib, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan para habaib diberikan kesehatan, keafiatan, panjang umur oleh Allah, dan mudah-mudahan segala hajat sidin dikabulkan oleh Allah. Yang kita muliakan para ulama kita, wabil khusus pimpinan Majelis Ta'lim dan juga Pondok Pesantren Raudatul Mujahidin, Tuan Guru Kiai Haji Suhaimi. Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah, dipanjangkan umur, selalu dalam lindungan Allah, dan mudah-mudahan dimanapun beliau berada segala hajat-hajat beliau dikabulkan oleh Allah. Juga yang kita muliakan guru-guru yang lain, Guru Jalil, Guru Ibrahim, dan semua guru yang hadir. Mudah-mudahan beliau juga diberikan kesehatan dan keafiatan oleh Allah. Tokoh masyarakat, Bapak Ibu, hadirin wal hadirah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, malam ini kita berkumpul bersama, bertemu, dan ulun pun alhamdulillah gembira hadir di majelis ini, karena ulun merasa setiap kali datang ke Sangatta tuh kadang merasa datang ke kampung orang. Artinya ulun pun gembira karena berkali-kali juga guru kami ketika datang ke Indonesia ini selalu ingin ke Sangatta. Memang kalau mengikuti jadwal Habib biasanya agak sulit bagi ulun ke sini karena bertepatan malam Rabu di sini, bertepatan juga dengan malam Rabu di Lok Bahu. Nah ini karena memang di bulan Sya'ban kebetulan kita di Lok Bahu sementara istirahat. Alhamdulillah kami biasanya pengajian di Berau itu tiap bulan biasanya lewat udara. Nah alhamdulillah ini kesempatan pertama kali kami ke Berau lewat darat. Nah jadi ketika bulik dari Berau ada kesempatan bisa silaturahim kepada kawan-kawan yang ada di Sangatta. Ketika datang ke sini ulun teringat satu cerita. Ketika ulun melihat-lihat sekitar tadi ulun teringat satu cerita. Diceritakan oleh Imam Al-Qastalani dan juga diceritakan oleh Imam Ibnu Katsir. Ulun ketika datang melihat foto almarhum Adinda Ustadz Muhammad Khalilur Rahman. Mudahan Allah berikan rahmat yang luas kepada beliau. Lalu ulun teringat cerita ini. Cerita yang diceritakan oleh Imam Qastalani dan juga diceritakan para ulama lain. Jadi para jamaah 700 tahun. 700 tahun sebelum datangnya Nabi Muhammad. Sebelum diutusnya Nabi Muhammad. 700 tahun sebelumnya. Artinya kalau 700 tahun itu bahkan Nabi Isa pun belum lahir. Nabi Isa pun belum lahir. Seperti yang pian tahu, ketika Nabi Muhammad datang ke Madinah, itu orang-orang di Madinah tuh berabut hendak supaya Nabi itu guring di rumah mereka. Hanya Nabi datang ke Madinah, orang berabut sampai dikatakan kadu yaktatilun, sampai ibarat itu hendak berkelahi gara-gara merebutkan Nabi. Jangan sekung di rumahku, jangan sekung di rumahku.
merabutakan Nabi ini nah supaya di rumah mereka. Akhirnya Nabi membiarkan unta Sirin berjalan. Ya pokoknya karena bila Nabi nang memilih, karena takutnya ada yang merasa tidak nyaman, maka dibiarkanlah unta berjalan. Di mana unta stop, di situ Nabi guring. Nah ternyata unta ini berjalan menuju rumah salah seorang sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari ini sahabat Nabi, dan Nabi tinggal di situ lebih kurang berkisar antara 6 sampai 7 bulan. Cukup lama para jamaah, sekitar 7 bulan Nabi di situ. Nah, kita tidak berbicara tentang Nabi nginap. Tapi pertanyaannya, ada apa dari sekian banyak rumah unta ini kok stop di situ? Nah, ternyata itu tidak kebetulan para jamaah. Tentu unta itu tidak mungkin berhenti kalau bukan diinginkan oleh Allah. Nah inilah yang diceritakan oleh Imam Qastalani, ternyata 700 tahun sebelum datangnya Nabi Muhammad. Ada seorang raja dari Yaman. Orang menyebutnya itu Raja Tubba. Raja itu datang untuk menyerang Mekah dan Madinah di masa itu. Karena dia berasal dari Yaman, melakukan ekspansi, memperluas wilayah, dan ingin menyerang Madinah serta Mekah. Cuma setiap kali dia berjalan, dia membawa rohib. Dia taat, Raja Tubba yang ini taat. Dia membawa rohib atau membawa pemuka agama Yahudi masa itu, dibawanya. Lalu ketika mereka masuk ke Yathrib, mereka masuk ke Madinah Bahari, namanya kan Yathrib. Sebelum diubah Nabi menjadi Thaibah. Jadi nama kota itu dulu Yathrib. Oleh Nabi diganti menjadi Thaibah. Hari ini kita sebut dengan nama Madinatul Munawwarah, kota yang diterangi dengan cahaya Nabi Muhammad. Nah, ketika masuk Yathrib, penduduknya ini gigih. Jadi bila siang, mereka berperang melawani pasukan Tubba yang hendak menundukkan Yathrib. Jadi penduduk Yathrib ini melawan, perang. Tapi malam, orang Bahari itu perang kada malam, kadap tetimpas kawan mana deh. Kadap Bahari kan kada ada senter, kada ada lampu. Bila malam perai, bila malam libur dulu. Nang ini di kemah, nang itu di kemah. Nah uniknya, ini penduduk Madinah bila malam itu mengirim utusan mengantari makanan. Karena tetap menganggap di tamu yang datang dari luar. Bila malam diberi makanan, kada diracuni dasar makanan. Diberi makan isuk, sambung pulang. Karena malam antari pulang. Nah ini lalu menyentuh hati Tubba tadi. Kok aneh orang-orang ini. Diserang, memberi makan. Lalu itu menjadikan hatinya bertanya-tanya, ada apa dengan kota ini kok aneh? Lalu rahib tadi menanyakan, ini kota apa sih? Lalu mereka jawab, ini Yathrib. Barulah rahib tadi ingat. Bahwa ujar mereka telah disuratkan, telah disampaikan. Bahwa ini ternyata kota yang kelak akan datang Nabi akhir zaman, yang diusir dari kampungnya dan akan tinggal di tempat ini. Baru ngeh Robi tadi. Baru ngeh para pendeta tadi. Lalu disampaikan ke Raja Tubba, Raja, ini rajai kota ini nanti akan datang seorang nabi akhir zaman. Oh raja ini tahu, karena jangan dikira Taurat Injil itu tidak menceritakan nabi. Nabi Isa aja mengatakan kepada Bani Israel, apa? Inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasyiran. Ya Allah, bi rasulin. Aku ini sini memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul. Ismuhu. Artinya Nabi Isa dan semua Nabi sebelum sidin itu sudah mengabarkan tentang Nabi Muhammad. Nah lalu Raja nih ngeh, oh berarti nih kota Nabi akhir zaman bakal datang. Maka oleh Raja Tubba diperintahkanlah agar di kota itu dibangun rumah 2 tingkat. Yang zaman itu ujar ulama, rumah-rumah yang ada di sana masih setingkat. Raja Tubba menyiapkan 2 tingkat. Yang rumah itu memang diniatkan, kalau Nabi itu nanti datang, aku akan biarkan beliau tinggal di sini aja. Disiapkan rumah itu. Itu 700 tahun sebelum Nabi datang. Dan Tubba ini menulis surat, sampai waktunya Tubba menunggu, kada datang-datang juga. Karena mereka tahu Nabi ini akan datang, cuma kapan mereka kada tahu. Tubba ini merasa kok Nabi ini tidak datang-datang, akhirnya tulis surat. Menulis surat isinya pernyataan bahwa aku beriman dengan semua yang dibawa oleh Nabi itu.
Tulis surat itu titipakan. Nah, ketikanya kembali ke Yaman, ditinggalkannya beberapa robi, ada riwayat mengatakan dia mengirim 400 orang robi di situ untuk tinggal di kota Yathrib. Makanya nanti kalau pian perhatikan dalam sejarah, makanya Madinah itu menjadi kotanya orang Yahudi. Karena memang Tuba ini adalah pengikut Nabi Musa. Makanya bukan markas Kristen itu Madinah. Kalau Ethiopia atau Habasyah ya markas Kristen. Adapun Madinah bukan, banyak Yahudi di situ. 400 robi ditinggalkan di situ. Nah, Tubanya pergi, bulik ke Yaman. Lalu oleh Tuba dikirimi surat, titip ke Nabi itu bila datang, dan rumah disiapkan kalau Nabi itu kena datang, suruh diam saja. Lalu rumah itu diminta dari 400 rohib, dicarilah rohib yang paling tua, yang paling senior untuk tinggal di situ. Sampai rohib ini tua, ternyata Nabi itu kada datang juga. Sidin berpesan lawan anak cucunya, bila nanti Ikam bertemu dengan seorang nabi yang diusir kaumnya dan datang ke sini, minta nabi itu tinggal di sini. Sampai ke cucu tuha belum juga datang. Berpesan pulang ke bawah, kakeknya bila nabi itu datanglah Ikam, tolong nabi itu suruh diam sini. Sampailah setelah 700 tahun zaman Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi Abu Ayyub ini adalah keturunan daripada rohib tertua tadi. Sudah Abu Ayyub. Baru Nabi datang, dan ternyata Allah memang menginginkan Nabi tinggal di situ. Nah, apa maksudnya? Ujar ulama para jamaah, ini bukan masalah Abu Ayyubnya, tapi lihat bagaimana Allah tidak menyia-nyiakan niat dari raja tadi. Dengan tulus dia bangun itu rumah, dia niatkan itu untuk ditinggali Nabi. Ternyata ini kada sezaman, 700 tahun selangnya. Tapi Allah tidak menyia-nyiakan niatnya. Itu niat shadiqah, niat yang benar begitu. Ketika dipasang itu niat, Allah mentahkik niat tadi. Allah mengabulkan niat tadi. 700 tahun berlalu, Nabi dibiarkan tinggal di situ, dan kada alang-alang dibangun 2 tingkat, Nabi tinggal di dua-duanya. Awalnya Nabi itu di bawah. Dalam perjalanannya Abu Ayyub kada nyaman, karena di atas ini bila banyu tumpah, takutan kalau gugur ke bawah. Akhirnya Nabi dipindah ke atas. Jadi Nabi 2 tingkat itu kedua-duanya Nabi jajak. Berarti yang kita ambil pelajaran, pasang niat dengan tulus para jamaah terhadap sesuatu. Dan Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan niat pada itu. Nah, ini ulun teringat ketika ingat almarhum Adinda Ustadz Khalilur Rahman. Ustadz Khalil ini dulu belajar di Martapura. Sempat juga tinggal bersama kami dalam beberapa waktu. Kami melihat anak yang memiliki kesungguhan di dalam belajar. Memiliki tekad, memiliki keistiqomahan. Ketika beliau berangkat ke Hadramaut juga begitu. Habib sangat membanggakan karena memang memiliki ketekunan. Dan tentu Guru Suhaimi sebagai orang tua pun memiliki niat tertentu. Anak ini dikirim sampai ke Martapura, anak ini dikirim ke Hadramaut. Tapi Allah telah menetapkan segala sesuatu. La tukatsir hammak ma gudir yakun. Karena ketetapan Allah terjadilah sudah. Tetapi ulun memiliki keyakinan. Dan kita memang disuruh untuk berbaik sangka. Kita sedih para jamaah. Karena mohon maaf, ketika almarhum Khalil ini wafat, orang yang pertama Habib telepon itu ulun. Jadi Habib telepon waktu itu sore, ulun ingat itu belum maghrib. Karena ulun dalam perjalanan menuju majelis waktu itu. Ada satu majelis di luar, ulun perjalanan sebelum maghrib, ulun ditelepon Habib. Dalam hati ulun tumben-tumben Habib ini nelpon dengan nomor biasa. Setelah Habib telepon, Habib katakan, Ahmad di mana? Ujar ulun di jalan Bib hendak menuju majelis. Ujar Ahmad, jar sidin dengarkan baik-baik. Ujar sidin Khalil syahid. Ulun awalnya kadang ada apa nih? Jar ulun, apa ulun salah dengar kira? Marhaba Habib. Nggih Habib, ada apa tadi? Ujar Habib, ya Ahmad, absyir. Absyir itu kan artinya bergembiralah. Kan ini orang-orang yang memang memiliki makam tertentu lah. Absyir, bergembiralah, Khalil Jasidin syahid. Baru ulun nahapi, terkejut kan, syahid lalu beliau ceritakan kronologinya. Baru setelah itu ulun telepon guru. Setelah ulun pastikan apa ulun salah dengar nih, baru ulun telepon guru. Ulun lihat ketabahan yang luar biasa. Nah, ini para jamaah, Habib tidak pernah loh ketika wafat orang, Habib yang turun ke dalam liang lahat. Habib itu turun ke liang lahat dan berapa hari beliau menangis karena ya anak, bukan murid lagi, anak para jamaah, anak beliau.
Nah jadi ulun ingat ini dan ulun memiliki prasangka dan memang kita disuruh untuk berprasangka baik. Almarhum Abah Guru ketika menjelaskan tentang Datuk Kalampayan. Jadi kami sedih nih, almarhum Khalil meninggal, apalagi abahnya, apalagi Habib yang bukan menganggap ini murid tapi anak. Sedih, mesti sedih. Tapi Abah Guru pernah berucap, ujar Sidin ketika Datu itu wafat, siapa dengar sedih? Orang Banjar itu menganggap Datu itu matahari mereka. Tiba-tiba matahari itu ibaratnya maghrib. Cahaya itu pergi. Siapa kada sedih? Ujar Guru kita sedih. Namun kita jangan lupa ujar Sidin. Allah berfirman di dalam Al-Quran, manan min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairim minha aw mithliha. Alal aqal itu mithil. Paling kurang mithil. Boleh jadi khairin minha. Manan min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairim minha aw mithliha. Maka ulun memiliki keyakinan insya Allah akan ada kena anak-anak Guru Suhaimi, cucu-cucu Guru Suhaimi yang akan mentahkik niat itu tadi. Baik itu dari saudaranya almarhum Khalil atau anak cucunya almarhum Khalil yang insya Allah akan meluluskan niat itu tadi. Dan kita berharap ini majelis amirah, ini pondok pesantren terus ada. Almarhum Khalil dipanggil oleh Allah bukan berarti kemudian majelis dan harapan itu berhenti. Bukan kemudian pondok itu berhenti, tidak. Tetapi akan ada insya Allah keturunan beliau yang insya Allah akan ada yang minimal sama atau lebih baik dari almarhum Khalil. Dan almarhum Khalil ini sangat baik, insya Allah akan datang yang lebih baik. Itu keyakinan yang kami pasang di hati kami. Karena Guru udah akhirnya lihat, Datuk Kalampayan memang tidak ada lagi secara zahir. Lihat kemudian anak-anak cucu beliau. Lihat Guru Bangil, lihat Guru Kashful, lihat Guru Sya'rani, lihat Abah Guru Sekumpul. Terang alam ini. Kita di Tenggarong ada Datuk Abu Tolha, kita di Berau ada Datuk Ali Junaid, kita di Tembilahan ada Datuk Abdurrahman Siddiq, sampai di Malaysia ada di Kedah, sampai di Sumatera, di mana? Sampai di Mekah. Makanya ada dulu di Martapura almarhum Guru Husin Ali. Guru Ali itu ulama besar di Mekah. Yang cucu beliau sekarang Guru Muhammad itu menjadi ketua Yayasan Darussalam. Guru Muhammad anak almarhum Guru Husin Ali. Guru Ali ini ulama besar di Mekah, salah satu keturunan Datuk Kalampayan. Jadi lihat, jangan kita berpikir ketika Allah panggil matahari ini untuk kemudian tenggelam, jangan dipikir kemudian tidak datang matahari yang mungkin lebih terang dari itu. Nah, itu keyakinan yang mesti kita tanamkan pertama, mudah-mudahan akan Allah datangkan anak cucu, Allah panjangkan umur Guru Suhaimi insya Allah dalam keadaan melihat insya Allah anak cucu yang akan meneruskan perjuangan Sidin insya Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan itu ditahkik niat kita itu oleh Allah. Baik, yang kedua para jamaah, ulun tidak berpanjang lebar, itu cerita yang pertama. Ini sudah jam 10:30 lah. Artinya itu cerita ulun sampaikan adalah untuk supaya kita tuh dalam hidup pasanglah niat yang baik. Karena Tuhan tidak akan pernah menyia-nyiakan orang yang berniat baik. Percaya aja itu. Oke, kita tinggalkan itu, hanya sekadar mukaddimah saja. Hanya sekadar mukaddimah. Nah, ulun tadi teringat Guru Suhaimi, ulun hanya anu aja lah karena kan ada persiapan sama sekali juga. Karena tadinya kita hendak silaturahim saja sebenarnya. Silaturahim. Guru Suhaimi tadi membahas sholawat kepada Nabi Muhammad. Sholawat ini para jamaah ajaib. Sholawat ini ajaib. Al-Imam Ibn Ajibah, salah seorang ulama dari Maroko. Beliau menulis satu kitab namanya Al-Bahrul Madid fi Tafsir Quranil Majid. Beliau ketika mentafsirkan firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu beliau mengutip satu riwayat. Al-Imam Ibnu Ajibah dalam tafsirnya mengutip satu riwayat pernyataan Tuhan dan pertanyaan Tuhan kepada Nabi Musa. Ujar Allah kepada Nabi Musa, ya Musa, hal turidu an akuna aqraba ilaika min nafasika ila badanik wa min wasawisi qalbika ila qalbi. Ujar Tuhan, Musa, kamu maulah wahai Musa. Coba bayangkan, Musa lawan Tuhan ini Musa di kalimullah, orang nang kawa bepandir lawan Tuhan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi ujar Tuhan, Musa, apakah kamu mau kalau kamu itu dekat dengan aku lebih dari napas terhadap dirimu? Loh,
Napas itu di dalam diri kita para jemaah. Mana bisa manusia itu hidup tanpa napas? Apakah kamu mau aku lebih dekat kepada kamu lebih dari napas terhadap dirimu? Wa min wasawisi qalbika ila qalbik, dan dari geretek hati dengan hatimu. Loh, geretek hati itu di mana? Geretek hati itu di hati. Apakah kamu mau kalau aku lebih dekat kepada kamu lebih dari geretek hati di hatimu? Ujar Nabi Musa, bala ya Rab. Inggih ya Allah, ulun mau. Ulun mau sedekat itu. Apa jawaban Tuhan? Ujar Allah kepada Nabi Musa, fa'akfir. Jika memang kamu mau wahai Muhammad, wahai Musa, jika kamu mau itu, fa'akfir minas salati ala Muhammad. Maka ujar Tuhan, perbanyaklah wahai Musa, kamu bersolawat kepada kekasihku Muhammad. Nah, ada sementara ulama mengatakan Nabi Muhammad itu ketika berjalan, ini Isra Mi'raj kan kita sudah lewat. Isra Mi'raj ini peristiwa yang unik juga para jemaah. Isra Mi'raj ini pian ingin bahas dari sudut pandang mana? Dari sudut pandang sains bisa. Dari ayat yang ingin ditafsirkan bisa. Pian ingin bahas berdasarkan hadis bisa. Bahkan para sufi membahas perjalanan ini sebagai pelajaran bagi salik bisa. Bagaimana Nabi Muhammad yang asyraful makhlukin tadi sebagai Nabi Muhammad itu kainya Nabi Adam kah, cucu Nabi Adam kah? Nabi Muhammad itu datu Nabi Adam kah atau cucu Nabi Adam kah? Hah? Nabi Muhammad itu leluhur Nabi Adam kah atau keturunan Nabi Adam kah? Hah? Kok bingung? Nabi Muhammad itu leluhurnya Nabi Adam kah? Keturunan Nabi Adam kah? Keturunan Adam. Keturunan Adam. Nah, ketika beliau ini adalah anak Adam, maka ini yang ujar ulama disebut bahwa Nabi Muhammad ini murid di situ. Ada di dalam Isra murid. Maka Nabi berjalan, karena itulah perjalanan murid sebagai anak Adam, ingin mencapai Tuhan. Perjalanan menuju Allah. Dibimbing oleh seorang yang membimbing, ya Jibril di sini membimbing. Makanya ketika Jibril katakan kepada Nabi di dalam perjalanan Isra, ada kitab ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Alawi, nama bukunya adalah Al-Anwarul Bahiyah fi Isra wa Mi'raji Khairil Bariyah. Di dalam perjalanan Isra, Nabi itu lewat di Thaibah tadi, nang Madinah tadi, sebelum Nabi hijrah. Di tanah itu Nabi diujar Jibril, ya Muhammad inzil fasolli hahuna. Ai Muhammad turun, sholatlah di sini. Lalu Nabi sholat. Ya, kalau dipikir-pikir Nabi Muhammad ini asyrafil makhlukin, ada apa Jibril nyuruh-nyuruh Nabi? Sedangkan Nabi ini lebih mulia dari Jibril. Fama belagul ilmi fihi annahu basyarun wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Nabi Muhammad itu khairu khalqillah. Hatta Jibril, Mikail semua itu tidak ada yang lebih dari Nabi. Tapi kenapa Jibril di sini nyamannya menyuruh-nyuruh Nabi? Ya Muhammad inzil fasolli hahuna. Lalu Nabi sholat. Lalu Nabi ditanya, Muhammad, hal tadri aina shallaita? Apakah pian tahu sholat di mana? Ujar Nabi, di mana ini wahai Jibril? Ujar Jibril, ini adalah Thaibah wa ilaihal muhajarah, dan pian kena akan hijrah ke sini. Sampai di satu pohon, ujar Jibril pulang, ya Muhammad inzil fasolli hahuna. Turun, sholat pian di sini. Turun pulang Nabi, sembahyang pulang. Kayak itu pulang di Bethlehem. Turun pian di sini, sholat di sini. Lalu ditanya, di mana kamu sholat wahai Muhammad? Ujar Nabi, di mana ini Jibril? Ujar Jibril, ini adalah tempat Nabi Isa dilahirkan. Singkatnya, banyak hal-hal yang Nabi suruh Nabi kerjakan. Ujar para ulama yang mengajarkan muridnya suluk, itu menjadi isyarat bagi para salik yang lain, bahwa perjalanan menuju Allah itu awalnya memang, makanya lihat kalau kita membicarakan tasawuf, terutama tasawuf yang sifatnya tasawuf sunni atau tazkiyah. Ya kan masyarakat tasawuf itu ujar ulama ada namanya tasawuf salafi, ada tasawuf sunni atau tazkiyatun nafsi, ada tasawuf falsafi atau tasawuf nawari. Kalau nang kayak tasawuf salafi itu macam kayak Sayyidina Ibrahim bin Adham, kayak Sayyidina Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i. Kalau tasawuf sunni atau tazkiyah ini macam Al-Imamul Ghazali, macam kayak Imam Qushairi,
Nah, coba perhatikan orang-orang macam Ghazali, orang-orang macam Imam Qushairi ketika menulis tentang makomat, itu pasti di awal bagi seorang yang ingin salik menuju Allah, itu makom pertama yang mereka letakkan mesti makom taubat, pensucian diri. Isyaratnya ujar mereka adalah ketika Nabi Muhammad akan diisrakan, Nabi dibelah ludada. Dibelah ludada oleh Allah. Lewat malaikat. Meskipun Nabi itu suci, tetapi itu isyarat bahwa murid melewati makam taubat, pensucian diri, lalu berjalan di bawah bimbingan seorang guru. Dan kada akan murid ini sampai kalau mukhalafah dengan guru yang membimbingnya. Mesti ada guru yang membimbing. Dalam perjalanan sampai di batas yang boleh didatangi oleh Jibril, sampai di situ hanya Nabi Muhammad yang lewat dan Jibril tidak lewat. Ujar ulama, disinilah Nabi Muhammad itu berubah kepada hakikat yang sebenarnya. Dari yang awalnya Nabi Muhammad ini murid, lalu Nabi menunjukkan jati diri yang sebenarnya. Ketika Nabi Muhammad memasuki wilayah itu, Jibril kada bisa lagi lewat. Maka ujar Nabi, Jibril, masa kamu tidak temani aku? Ujar Jibril, Rasulullah mohon maaf, ulun sampai sini aja batas ulun. Lau danau tu'un mulatan lah torok tuh. Sejari aja ulun lewat, ulun terbakar. Sejari aja ulun lewat, ulun terbakar. Lalu Jibril katakan, udkhul ya Muhammad fa'antal murad. Maka disinilah ujar ulama, Nabi Muhammad itu pada hakikatnya adalah murad. Jadi Nabi sebagai Abul Bashar yang sesungguhnya, Nabi itu kalau kita bicara Abul Ajsad tentu Adam, Abul Arwah Nabi Muhammad. Jika bicara tentang jasad, Nabi Muhammad cucu Nabi Adam. Jika kita bicara ruh, Nabi Muhammad ini leluhur Nabi Adam. Nah disitulah Nabi Muhammad murad. Jadi sebenarnya jika Nabi ini murid, sebenarnya yang dikehendaki Tuhan muradnya itu. Karena secara jasmani Nabi Muhammad ini anak Adam memang. Tetapi secara ruhani ini Abul Arwah. Tuhan menghendaki ini untuk hadir. Nabi Muhammad itu murad para jemaah. Lalu itu pelajaran lagi oleh para salik. Jika dibalik, tidak ada memang seorang murid itu bisa berjalan kepada Tuhan kalau ini bukan murad. Jadi kalau ada orang berjalan menuju Tuhan dibimbing oleh Guru Suhaimi, Guru Suhaimi berhasil membimbing murid untuk sampai ke Tuhan, si murid tadi. Memang murid ini berjalan dengan bimbingan Guru Suhaimi dan berhasil sampai ke Tuhan. Sebenarnya bukan masalah dia berhasil, memang Allah menghendakinya sampai. Jadi murid itu ketika dia berhasil, hakikatnya murad. Nabi itu murad para jemaah. Nabi itu murad. Murad beda lah dengan murid. Murid itu macam Nabi Musa ujar ulama. Nabi Musa itu murid menginginkan sesuatu dari Tuhan. Nabi Musa berkata kepada Allah, Rabbi syarah li sadri. Ya Allah lapangkan dada ulun. Sidin murid. Sidin meminta kepada Tuhan. Ya Allah lapangkan dada ulun. Nabi murad. Bukan Nabi yang ingin, tapi Tuhan yang ingin. Ketika Nabi Musa mengatakan Rabbi syarah li sadri, sedangkan Nabi Muhammad Allah katakan alam nasyrah laka sadrak. Bukankah kami telah lapangkan dadamu wahai kekasih kami Muhammad? Beda para jemaah. Kalau yang lain adalah murid, Nabi Muhammad itu murad. Nah, mudahlah kita mencari murabi begitu. Ternyata tidak mudah para jemaah. Berjalan menuju Allah itu harapan kita. Tapi mencari guru di dalam perjalanannya tidak semudah membalik telapak tangan. Makanya almarhum Abah Guru ketika beliau mentafsirkan firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Abah Guru pernah mengatakan, ujar Sidin, liya'budun itu nangai goyahnya adalah liya'rifun. Makanya para mufassirin ketika mentafsirkan liya'budun itu mesti liya'rifun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi. Sebenarnya tujuannya bukan sekedar beribadat, tetapi tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengenal kami. Tujuannya ma'rifat para jemaah. Manusia ini diadakan Tuhan untuk mengenal siapa Tuhannya. Kalau memang tujuannya ma'rifat, kenapa tidak ditaruh di ayat? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'rifun. Kenapa liya'budun? Ujar guru itu isyarat bahwa tidak ada pintu menuju ma'rifat kecuali harus ibadat memang. Berarti ini konyol para jamaah jika ada orang yang mengklaim dia ma'rifat kepada Tuhan tetapi nya kada beribadat. Itu mustahil.
Makanya guru katakan waqtul buyuta min abwabiha, masuki rumah itu dari pintunya. Pintu menuju ma'rifat kepada Allah itu dasar beribadat. Ini Raudhatul Mujahidin, taman bagi orang-orang yang bermujahadah, yang berjuang. Ada perjuangan menuju ridha Allah, kada kawa sembarangan. Nah ujar guru tadi sholawat. Nah kenapa kita bahas ini? Kita runut lah. Kita kan menuju Allah, itu tujuannya begitu kan? Supaya li'arifun deh. Tapi mencari guru itu ternyata tidak mudah. Makanya jika guru itu didapat, jangan dilepas. Bila guru itu didapat, jangan dilepas. Al-Imam Ibn Athaillah mengatakan, Subhana man lam yaj'alid dalil ala awliyaihi illa min haitsud dalil alaih. Walam yuwassilhum ilaihi illa man arada ayyuwassilahu ilaih. Maha suci Allah yang tidaklah menjadikan dalil kepada para walinya terkecuali sebenarnya Allah itu ingin, ketika Allah menunjukkan kepada kita jalan menuju wali, sebenarnya Allah itu sedang menginginkan kita untuk menuju Tuhan, tapi lewat si wali. Man lam yaj'alid dalil ala awliyaihi illa min haitsud dalil alaih walam yuwassilhum ilaih, dan tidaklah Allah itu menyampaikan kita duduk di hadapan wali terkecuali Allah itu sebenarnya menghendaki kita duduk di hadapan Tuhan. Cuma wasilah kita kan kada mungkin tiba-tiba ke Tuhan. Lewat siapa kita? Ya lewat Nabi. Tapi madhar sempurna untuk melihat Nabi, ya pada diri pewaris-pewaris Nabi itu. Jadi duduknya kita di hadapan wali itu Allah ingin kita sampai ke Tuhan lewat mereka. Namun para jamaah sekali lagi, itu tidak semudah membalik telapak tangan untuk mencari murabbi macam tadi. Karena murabbi itu jangan pian kira sekedar orang nang membuka kitab tasawuf, membacakan, tidak begitu. Para ulama mengatakan, para murabbi itu selain taqi, mereka mesti alim. Setiap murabbi itu kada alim para jemaah. Murabbi itu alimun taqi. Orang yang berilmu dan bertakwa kepada Tuhan. Tidak sekedar beribadat kuat, berilmu kada bisa terjadi begitu. Apalagi berilmu kada, beribadat koler. Di mana jalannya kayak ini jadi murabbi? Oke, silahkan orang mengklaim dirinya mursyid. Silahkan orang mengklaim nangku ajarkannya ma'rifat. Tetapi kita punya agama sebagai tolak ukur. Al-Imam Syafi'i menggubah satu syair. Ujar Imam Syafi'i, apa? Kullul ulumi siwal qur'ani mashghalatun illal haditha wa ilmal fiqhi fid din wal ilmu ma kana fihi qala haddatsana wa ma siwa dzaka waswasu syayatin. Ujar Imam Syafi'i, setiap ilmu yang dibawa orang, ilmu apa aja itu, bila itu bukan Quran, itu pasti malah nyanyuk. Itu Imam Syafi'i sudah katakan, apa aja ilmu dibawa orang, bila itu bukan Quran, malah nyanyuk pasti. Illal haditha wa ilmal fiqhi fid din. Terkecuali ilmu hadis yang bersumber dari Nabi atau ilmu agama yang bersumber dari Quran dan hadis tadi. Jadi ilmu itu hanya antara Quran, hadis atau yang lahir dari keduanya. Seperti fikih lahir dari keduanya. Seperti usul dan lain sebagainya lahir dari keduanya. Itulah yang disebut ilmu. Al-ilmu ma kana fihi qala haddatsana. Bila pian ingin tahu mana itu ilmu, ilmu itu adalah yang disampaikan guru Suhaimi dari guru Sidin. Ujar guru Suhaimi, Bahari abah guru menyampaikan begini. Abah guru mengatakan Bahari ujar guru Bangil begini. Guru Bangil mengatakan Bahari ujar anu begini. Sampai ke Nabi, itu ilmu para jemaah. Dengan pertanggungjawaban sanad yang jelas. Kadakawa ilmu itu simsalabim. 300 tahun berdiam di hutan. Tiba-tiba jadi wali tanpa memiliki sandaran yang jelas. Kada bisa begitu. Al-ilmu ma kana fihi qala haddatsana. Makanya dikatakan al-isnadu minad din. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Sanad itu bagian dari agama. Kalau bukan karena sanad, orang akan berbicara seenak udelnya aja. Nang aran bepandir terserah hulu, nah hendak kayak bakal bepandir.
Tapi orang akan tanya, Ahmad Jaini ikam berpendereka itu ikam dari siapa dapat? Loh kita kada boleh marah lawan orang. Bila orang tanya apa kitab kita, bila orang tanya dari guru siapa kita dapat, harus jelas memang. Karena ini agama, orang tanya. Ulun dapat dari guru ulun dari guru sini disampaikan Nabi, itu ilmu. Wa ma siwa dzaka waswasus syayatin. Tapi ilmu lain yang disampaikan tanpa sandaran yang jelas, apalagi ngawur, itu jar Sirin, jar Imam Syafi'i adalah waswasus syayatin. Tinggalkan. Mengklaim begini begitu ilmu ini ilmu itu, ini cacak bila dengar ini jar jadi wali. Cacak jadi wali. Kada gampangan cacak. Ikam jangankan cacak jar, krokodil nang di sandal tuh. Kan sandal tuh bergambar krokodil nang disacakan dengan ilmu ini hidup jadi wali jar. Itu terserah, itu klaimnya, terserahnya. Tapi lagi-lagi sandarannya mana? Karena bila dia tidak bisa mendatangkan sandaran, itu waswasus syayatin. Jadi carilah ilmu itu jelas-jelas kepada ulama yang bersandar ke belakangnya sampai ke Nabi. Jelas itu kira-kira lah. Jadi murabbi itu alimun taqi. Dia alim, dia bertakwa. Tidak cukup hanya ibadat kuat tapi tidak alim. Coba lihat para Imam Ghazali itu, para jamaah adalah imamul a'immah. Imamnya para imam. Sufi besar, kutub besar. Tidak terjadi pada jamaah ada orang mengaku sebagai sufi meremehkan fikih, itu tidak terjadi. Sebutkan para a'immah sufi itu mereka rata-rata orang alim-alim di dalam fikih. Syekh Abdul Qadir Jailani itu ulama besar dalam fikih atas mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal. Al-Imamul Ghazali ulama besar di dalam tasawuf adalah salah seorang yang bermazhab siapa? Syafi'i. Alim tidak ada alim. Imam Ghazali itu para jamaah dulu kalau pihak melihat bagaimana alimnya ulama kita bahari. Imam Syafi'i itu menyampaikan ilmu lisan, lalu oleh murid beliau Imam Muzani itu dimukhtasorkan. Penjelasan Imam Syafi'i ini menjadi namanya Mukhtasar Muzani. Mukhtasar Muzani itu kitab tidak besar. Tapi dari sini gurunya Imam Syafi'i namanya Imam Juwaini itu mensyarahkan, menjabarkan. Mukhtasar Muzani ini banyak ulama menjabarkan. Ada Al-Imam Mawardi menulis kitab namanya Al-Hawil Kabir. Syarah daripada kitab Mukhtasar Muzani. Itu 20 jilid, karena main-main, 20 jilid tebal. Karangan Imam Mawardi. Di zaman ketika ilmu itu masih ditulis pakai dawat. Bukan pulpen ini, bukan komputer. Beculup tinta, tulis. Hari ini jadinya 20 jilid kitab itu tebal. Al-Imam At-Tabari ada menulis kitab namanya At-Ta'liqatul Kubra. Ta'liqatul Kubra ini juga syarah daripada syarah Mukhtasar Muzani tadi. Itu sama 24 jilid bahkan. 24 jilid syarah dari Mukhtasar Muzani dengan pembahasan yang berbeda dengan Imam Mawardi. Gurunya Imam Ghazali, Imamul Haramain, Imam Juwaini itu menulis kitab namanya Nihayatul Matlab. Nihayatul Matlab itu syarah daripada Mukhtasar Muzani itu 20 jilid tebal. Imam Syafi'i yang kutubnya tadi, dan selama ini orang merasa bila inya berada di ma'rifat makanya meremehkan syariat. Apalagi sampai mengatakan kada perlu lagi beribadat. Nih Al-Imamul Ghazali, salah seorang kutub besar, bahkan kutbul ulum. Kutub besar Imam Syafi'i ini. Dikatakan mujaddid di abad itu. Beliau berisi kitab, memukhtasorkan kitab gurunya yang terlalu tebal tadi. Nihayatul Matlab yang 20 jilid itu jadi Imam Ghazali ketebalan itu. Lalu beliau ringkas, lahirlah kitab namanya Al-Basit. Al-Basit itu mukhtasar daripada Nihayatul Matlab, itu 13 jilid. Itu ringkasan. Sekali jadi Imam Ghazali bubuhana tanjal juga masih. Nang 13 masih tanjal. Lalu beliau lagi buat kitab namanya Al-Wasit. Ringkasan dari Basit. Itu pun hari ini ada 9 jilid. Jadi Imam Ghazali bubuhana masih tanjal nih memahami Al-Wasit. Lalu lahir lagi kitab namanya Al-Wajiz. Al-Wajiz 1 jilid saja. Mukhtasornya Imam Ghazali. Berhentilah sampai situ, tidak. Imam Ghazali menulis Al-Wajiz itu oleh ulama setelahnya Al-Imam Rafi'i. Kitab ini dikembangkan lagi kan kayak itu ulama. Kitab yang jadi sejilid itu diutak-atik lagi. Lalu oleh Al-Imam Rafi'i ditulis kitab namanya Al-Aziz fi Syarhil Wajiz. Lalu dalam mimpi Sidin ada ditagur di dalam mimpi, jangan kamu namakan kitabmu Al-Aziz karena itu nama Tuhan.
Lalu begitu bangun, Sidin ganti kitab itu menjadi Fathul Aziz fi Syarhil Wajiz, itu hari ini 24 jilid. Jadi nang ganal dihalusi oleh orang diganali lagi. Oleh Imam Rafi'i diganali itu, Fathul Aziz itu. Yang 24 jilid tadi oleh Imam Rafi'i, Fathul Aziz itu disebut juga dengan Syarhul Kabir namanya, Syarhul Kabir. Lalu ada ulama hadis setelahnya, karena ada orang yang memprotes, itu jar 24 jilid ganal, tapi dalil hadisnya kada disebutkan dari mana. Cuma disebutkan Nabi bersabda, tapi dari mana itu? Lalu datang ulama setelahnya bernama Ibnu Mulakin, berkhidmat terhadap kitab ini. Beliau melahirkan kitab namanya Al-Badrul Munir, fi takhriji ahaditsil Syarhil Kabir. Itu kitab hanya untuk menjelaskan ini hadis dari sini jalannya, ini hadis dari sini jalannya. Tidak bicara fikihnya, hanya bicara tentang hadis ini diambil dari sini, dari sini, dari sini. Hari ini kitab itu dicetak 28 jilid. Itu yang ditulis oleh Imam Ibnu Mulakin. Lalu Al-Imamur Rafi'i wafat, ada datang Imam Nawawi setelahnya. Kitab Al-Aziz tadi diringkas lagi oleh Imam Nawawi, lahirlah kitab namanya Raudhatut Talibin. Hari ini dijual orang ada yang 8 jilid. Jadi begitu rantai para ulama, jangan dikira ulama-ulama sufi yang taqi itu mereka tidak alim. Nah, pertanyaan rantai para ulama, jangan dikira ulama-ulama sufi yang taqi itu mereka tidak alim. Nah, pertanyaannya adalah, mudahkah kita mencari mursyid yang begitu? Mudahkah? Ternyata kadang mudah kan? Lalu di sini cari mursyid yang begitu. Mudahkah? Ternyata kadang mudah kan? Lalu di sini karena bersolawat kepada Nabi ini nama Tuhan mesti disebut. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Nama Tuhan disebut. Dan orang bila berzikir kepada Tuhan itu, dikatakan di perjalanan Mi'raj, Nabi itu ra'a rajulan mughayyabun fi nuril arsy. Nabi melihat seorang laki-laki yang dari wajahnya itu terpancar cahaya yang sangat terang. Nabi tanya, amalakun huwa? Ini malaikat kah Jibril? Jadi Jibril bukan. An-nabiyun huwa? Nabi kayak ini? Ujar Jibril bukan. Lalu siapa itu? Ujar Jibril Muhammad. Itu salah satunya adalah rojulun lisanuhu ratbun min dzikrillah. Yaitu orang yang lidahnya tuh basah karena menyebut nama Tuhan. Nah, kita di majelis ini berzikir, membaca rotib bersolawat kepada Nabi, itu bagian dari zikir yang insya Allah zikir itu menjadi asbab wajah kita kelak terang ketika datang di hari kiamat diterangi dengan cahaya arasy. Nah, jadi solawat kepada Nabi, ujar guru tadi, itu ulama sudah memastikan begitu, bahwa solawat itu adalah amal yang Allah pasti akan terima. Kenapa jadi Tuhan terima? Karena ini ada hak Nabi di situ. Makanya sholawat itu, mohon maaf nih lah, nang menyambatnya kayak apapun bejatnya, tetap Tuhan akan mensucikannya. Makanya dijulung ke Tuhan dulu sholawat ini. Allahumma sholli. Jadi Tuhan nang bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Makanya dikirim ke Tuhan. Tuhan mengirim bukan sholawat yang biasa, yang istimewa diserahkan kepada Nabi. Makanya sebejat apapun kita, bila kita menjulung sholawatnya ke Tuhan, bersih sholawat itu datang ke Nabi. Nah, itulah kenapa para ulama menyuruh kita ketika berdoa meminta lawan Tuhan, itu di awal dan di akhir buat nama Nabi Muhammad. Supaya apa? Karena sholawat itu Tuhan pasti nerima. Jadi ibarat kita tuh menitip surat atau menitip kiriman, di bawahnya kado tadi sesuatu sholawat, di atas sholawat. Jadi sholawat ini menutup. Maafit awal-awalnya sholawat lah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu. Kan sholawat tuh. Terakhir sebelum ditutup kan wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi doa ini dimulai dengan sholawat, ditutup sholawat. Permintaan diadak di tengah. Ujar peguruan Bahri di Banjar, kada mungkin nangai jasilin Tuhan tuh membongkar separuh nerima separuh. Kada kayak kita kayak itu mungkin. Tuhan kada sepelit itu. Bila Tuhan melihat ada kiriman sholawat, bukan itu aja yang diambil, yang lain dibuang, tapi semuanya Tuhan akan terima. Itu sholawat kepada Nabi Muhammad. Ajaib para jemaah, ajaib sholawat kepada Nabi Muhammad.
Nabi Muhammad ini kalau kita perhatikan bujur-bujur Tuhan memperlakukan Nabi Muhammad ini berbeda. Berbeda, ajaib para jemaah. Kita sekarang dibatasi oleh waktu, kita rasa cukup para jemaah lah. Artinya mudah-mudahan para jemaah dimuliakan oleh Allah. Jadi mudah-mudahan kita yang hadir ini bisa para jemaah benar-benar diberikan Allah kemampuan untuk dipertemukan dengan guru yang membimbing kita. Sehingga guru membimbing kita berjalan di jalan Nabi Muhammad, menyampaikan kita kepada Tuhan. Jikapun belum dipertemukan, tapi mudahan dipertemukan. Jika belum juga dipertemukan, maka banyak-banyaklah bersolawat kepada Nabi. Insya Allah pian akan sampai aja ke Tuhan, kada usah takut. Bila pian bersolawat, Nabi itu tahu. Nabi itu tahu. Tadi ulun ingat di awal tadi ulun ceritakan tentang keinginan Raja Tuba kalau inya bertitip surat kalau tadi. Surat nang tolong serahkan ini ke Nabi menyatakan aku beriman. Itu surat para jamaah ada seorang laki-laki namanya Abu Laila. Ternyata Abu Laila inilah yang menyimpan surat yang diwariskan sejak 700 tahun yang lalu. Datang Abu Laila ini ke Mekah untuk tawaf. Nabi ada di situ. Lalu Nabi katakan, "Ikam Abu Laila," kajar Nabi. Ujar Abu Laila, "Kok kamu tahu saya Abu Laila?" Berkenalan belum apa belum? Nah ujar Nabi, "Adakah surat yang dititipkan ke kamu?" Dijelaskan rinciannya, baru Laila itu, Mbak. Laila ini pernah mengatakan, "Kamu siapa?" "Aku ini Laila memperhatikan wajahmu ini bukan tukang sihir. Kalau pang ini peramal, bukan wajah peramal, bukan wajah tukang sihir. Kamu siapa? Kok tahu saya Abu Laila?" Nah ujar Nabi, "Mana titipan surat yang dititipkan oleh seseorang 700 tahun yang lalu." Jadi jangan dikira Nabi Muhammad tidak tahu para jemaah. Nang diserahkan ingin disampaikan ke Nabi, Nabi tahu dan Nabi tagih itu. Mana? Lalu wajar jika para ulama itu datang ke Nabi itu jangan dikira syirik. Al-Quran mengatakan, "Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uk." Coba lihat mereka menjadikan Nabi sebagai perantara mereka ke Tuhan. Kenapa mereka walau annahum idzalamu anfusahum ja'uni? Kenapa kada langsung aja ke Tuhan? Maka minta maafnya lawan Tuhan. Kenapa ja'uk? Berarti ada tuh sesuatu Nabi Muhammad itu. Nabi Muhammad itu para jamaah adalah wasitatus syu'ud. Kita bila hendak naik ke Tuhan memang lewat Nabi. Lewat Nabi. Ya ala kulli hal mudah Allah ampuni dosa kita. Allah tutup segala aib dan kurangan itu sebagai penutup. Ulun hanya mengingatkan, bukan melajari, mengingatkan. Karena insya Allah berataan kita sudah tahu hanya mengingatkan sekali lagi. Kita 10 hari lagi masuk bulan Ramadan. Di dalam hadis dikatakan innamal a'malu bin niat. Ujar madhab Syafi'i innama syihatul a'mal bin niat. Amal itu hanya sah bila berniat. Maka para jamaah kami ingin mengingatkan jangan lupa setiap malam bulan Ramadan itu berniat. Waktunya mulai maghrib sampai sebelum subuh. Berniat terserah hendak habis maghrib kah, rahat berbuka kah, atau habis tarawih kah, pas sahur terserah aja. Yang penting berniat tiap malam. La siyama liman lam yubayyitin niyah. Lail. Tidak sah puasa orang yang tidak berniat dari malam. Berarti kalau pian puasa isuk tapi malamnya kada berniat, salah puasanya? Kada sah. Karena harus berniat. Pian habis berhubungan laki bini, maaf kada niat jorok lah. Habis berhubungan laki bini. Habis berhubungan laki bini rupanya humap. Mana humap jamu? Sebelum itu minum jamu dulu, kan banyak orang menjual jamu. Ada jamu mereknya kuda kepang jadi macam-macam. Ada yang mereknya Gunjah Brait. Panas efek jamu, efek obat. Humap habis berhubungan badan mandinya. Mandi bujur mandi. Maka biar kayak apapun inya mah habisakan banyu mandi, ujar ulama tetap inya kada boleh sholat. Karena inya kada berniat untuk mengangkat hadas. Maka niatnya itulah yang dibutuhkan. Jika tidak jadi mandi biasanya. Jangan sederum sesumuran dia nanya, disedotnya. Sekedar mandi karena humap aja. Maka tetap berhadas lah. Kecuali inya berniat lirafil hadas. Baru terangkat hadas bila kada, itulah niat. Begitulah juga kita Ramadan. Bila malam kita kada berniat, maka puasa esok kada sah. Namun itu kan kita di manusia ini pelupa para jemaah. Lamun kita kencang kayak itu, kada mustahil kalau pindah kada ingat. Ulun seorang pun bisa berkejadian kayak itu. Bina musti hendak sembahyang hari raya, menyampaikan ke jamaah
jika nanti jamaah bertemu ada imam lupa membaca takbir 5 kali di rakaat kedua, kan takbir rakaat pertama berapa? 7, kedua berapa? 5. Ujar ulun kalau rakaat pertama biasanya imam masih ingat, kedua nang bahaya. Bila imam tuh sudah berdiri dari rakaat kedua dan lupa, ini imam tuh ulun bisa terjadi lupa, entah jadi banyak pikiran atau apa. Rakaat kedua begitu bangun langsung Fatihah. Ujar ulun kalau usah ditagurnya, bila ini sudah masuk Fatihah biarkan, karena ini sudah masuk dalam rukun. Sedangkan yang 5 itu bukan syarat. Andai katanya kadang baca 5 kan apa juga. Sudah teruskan aja yang baca Fatihah, jangan ditagur, diam makan aja. Harau sekalinya ulun nang kada ingat. Kan kisah anu, karena kada ingat itu bisa terjadi ke siapa aja. Sekali ulun rakaat kedua rasanya Ar-Rahmanir Rahim atau apa baru ulun sadar aja belum takbir. Tapi ya sudahlah. Untungnya jamaah kadang nganggur. Sudah dipadahi dulu. Tuhan nak buktikan kado satu orang Tuhan ikam kada ingat. Nah, ini kadang mustahil kita lupa. Kita pun bisa terjadi begitu. Karena kita tuh kadang-kadang niat tuh diandak habis tarawih lah. Pas takana malam tuh kada tarawih. Lalu luput Nah, lalu ada guru Imam Syafi'i namanya Imam Malik bin Anas. Imam Malik itu berpandangan bahwa di dalam madhab Malik niat itu boleh borongan di depan. Jadi di awal Ramadan itu kita berniat, sengaja aku berpuasa di bulan Ramadan tahun ini full. Puasa Ramadan tahun ini full, fardu atas diriku karena Allah. Aja kita niat sebulanan. Maka ujar Imam Malik itu cukup. Karena ibadat ini menjadi satu. Karena yang namanya Ramadan itu mesti sebulanan, kada berputus. Sebagaimana ujar Sirin orang sembahyang zuhur cukup berniat di awal, kada perlu berniat tiap rakaat yang 4 rakaat itu. Cukup berniat di awal jadi sudah berzuhur 4 rakaat. Jangan tiap bangun niat lagi, tiap bangun niat lagi. Cuma mazhab Syafi'i ini kan bukan kada membantah, dibantah juga bang. Ujar mazhab Syafi'i kada bisa begitu, itu analoginya tidak benar. Harusnya ujar mazhab Syafi'i bila hendak membanding jangan lawan zuhur, lawan tarawih. Mana ada orang berniat tarawih itu di awal langsung 20 rakaat? Kada ada. Karena mesti habis tarawih itu salam. Begitu salam itu kada sholat namanya. Lalu akan sholat lagi 2 rakaat berarti butuh niat yang baru. Ujar mereka kalau puasa tuh full sebulanan oke gitu berniat. Masalahnya ini kan sore kita makan. Begitu makan itu kan ada puasa lagi ngarannya. Isuk hendak puasa berarti perlu niat yang baru. Kadanya nang kalau sembahyang zuhur itu kan memang sambung. Kalau tarawih itu 2 rakaat putus, 2 rakaat putus. Makanya tiap rakaat niat. Kadada ulama yang membolehkan niat tarawih langsung 20. Ujar mazhab Syafi'i kayak itu pulang menjahoti. Cuma daripada apiknya ulama, tetap ulama kita Syafi'i pun menganjurkan juga, kita nang awam ini terutama, bila bertemu awal Ramadan, berniat kayak Imam Malik. Jadi sengaja aku berniat puasa Ramadan itu full, kan niatnya puasa. Niatkan full. Tapi tiap malam tetap berniat. Paham maksudnya lah? Jadi di awal kita tetap berniat full, namun setelah itu kita berniat buat besok. Karena di malam kedua berniat pulang untuk hari kedua. Malam ketiga begitu dan seterusnya sampai habis. Kalau pina malam kelima lupa, maka hari kelima itu tetap sah di dalam cover niat yang dikatakan oleh Imam Malik. Bisa dipahami lah? Ada orang, guru saya mikir, ulun malam ke-7 tadi kada ingat berniat. Kada apa-apa aja guru. Nang penting ikam sudah berniat di awal. Masalahnya kada ingat juga itu guru jar. Nang niat malam 7 kada ingat, nang niat borongan di awal kada tahu atau kada ingat ya. Jadi masalah kan akhirnya nih puasa itu tidak sah. Namun itulah para jamaah, Allah Ta'ala itu menjadikan perbedaan pandangan di kalangan ulama itu rahmat bagi kita. Ada ulama yang tidak kalah alimnya, Al-Imam Abu Hanifah mazhab, artinya kita tidak keluar dari mazhab Ahlussunnah nih. Imam Abu Hanifah itu berpandangan bahwa niat puasa Ramadan itu boleh dilakukan di waktu pagi, yang penting belum masuk waktu zuhur. Kalau kita Syafi'i kan puasa sunnah boleh niat pagi. Kalau puasa sunnah, karena Nabi saat itu bertanya kepada Bini Sirin, jadi sini ada makanan lah. Ujar Bini Sirin, kadada ya Rasul. Ujar Nabi, idzan inni shaim, kalau gitu aku puasa aja sudah. Tapi kan itu puasa sunnah. Namun mazhab Hanafi berpandangan bahwa puasa itu niatnya boleh di pagi hari, yang penting qabla zawal. Dan ternyata pendapat Imam Abu Hanifah ini didukung oleh Al-Imam Syaukani. Tentu Imam Syaukani ini madhabnya di luar Ahlus Sunnah. Karena di luar Ahlus Sunnah itu ada madhab lain nanti. Ada madhab namanya madhab Imamiyah. Cuma di wadah kita ada. Madhab Imamiyah ini yang orang sering sebut dengan Syiah Imamiyah.
atau Syiah Itsna Asyariyah. Itu madhabnya banyak di Iran. Cuma alhamdulillah di wadah kita kada masuk kecuali segelintir orang aja. Yang kedua ada madhab di luar Ahlus Sunnah namanya Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah ini banyak di Yaman Utara. Tetangganya Hadramaut, ada Yaman Utara. Yaman, kalau Hadramaut kan Yaman Selatan, Yaman Utara itu di bagian utara. Di sana banyak keluarga Nabi dari bangsa Al-Hasani. Mereka ini rata-rata madhabnya adalah Zaidiyah. Nah Zaidiyah ini adalah bagian dari Syiah tetapi berbeda dengan Imami. Di antara ulamanya Imam Syaukani ini. Imam Syaukani adalah ulama dari madhab Zaidiyah, termasuk Al-Imam As-Sun'ani yang mengarang kitab Subulus Salam syarah daripada Bulughul Maram. Imam Syaukani menulis Nailul Autar, Sailul Jarrar, Fawaidul Majmu'ah. Ulama besar. Di dalam madhab Zaidiyah, dan Imam Syaukani katakan niat itu boleh di pagi hari. Sebelum zuhur. Cuma memang yang pendapat Imam Syaukani ini belum tentu kita pakai. Tapi ada madhab di dalam Ahlus Sunnah sendiri, Imam Hanafi, yang kita boleh bertaklid. Cuma supaya kita tahu para jamaah bahwa madhab fikih ini terlampau luas. Di dalam Ahlus Sunnah aja terlampau luas, apalagi keluar dari Ahlus Sunnah. Apa kita kira tidak ada madhab di luar kita? Oh, banyak. Ada madhab namanya madhab Zahiriyah. Madhab yang digagas oleh Abu Daud Al-Zahiri. Daud Al-Zahiri. Oleh Ibnu Hazm. Dia punya kitab induk namanya Al-Muhalla. Besar. Ada madhab lain para jamaah. Ini madhab unik. Dia bukan Syiah, bukan juga Ahlus Sunnah. Ada madhab yang bukan Ahlus Sunnah, bukan madhab Syiah. Itu tetangga kami di Yaman. Itu adalah madhab yang menjadi madhab resmi Kesultanan Oman. Namanya adalah madhab Ibadiyah. Ini madhab memang mungkin kita asing. Tapi dia ada dan eksis. Mereka tuh sampai punya kitab, ada kitab namanya Qomusus Syariah. Kitab rujukan madhab Ibadiyah. Itu bicara fikihnya para jamaah 95 jilid. Kitab Qomusus Syariah. Jadi banyak pendapat di luar sana. Namun di dalam Ahlus Sunnah ada Imam Abu Hanifah yang membolehkan berniat di waktu Pak. Nah ini ulun sampaikan pertama dengan pertimbangan adalah al-amila madhabalah. Dalam kaidah dikatakan orang awam itu kada bermadhab. Mana orang awam ngerti ini madhab Syafi'i ke madhab Malik? Kadanya paham itu. Itu kaidah mengatakan al-amila madhab, orang awam itu tidak dikungkung oleh madhab. Makanya ketika mereka berbelanja tidak berakad seperti kita kada kawa juga karena keras kepada mereka. Mereka itu tidak bermadhab pada jemaah. Ulun ini disamakan, kita kebiasaan di Banjar bila berbelanja tukarlah, jual gitu. Kalau Banjar kan saya beli sekian, saya jual sekian. Singkatnya tukar, jual. Ulun hanya bulik mulai Banjar ke Samarinda. Terbiasa sudah di Banjar berakad begitu. Sampai sekarang kita terbiasa karena kebiasaan di Banjar. Pernah ulun berbelanja di Cendana. Cendana itu para Cloud Islamic Center. Nukar barang di warung. Begitu ulun bayar, ulun ambil barang, ujar ulun, "Bu, tukar ya." Sekalinya sini enggak bisa mas, sama aja barangnya jar. Nah kada nyambung. Lu maksud ulun ini tukar ya, saya beli ya. Oh enggak bisa mas jar. Barangnya sama aja jar. Nah kada nyambung lah berarti ulun. Ini kada kawa dikakarasi nangka ini. Ayo cil, jual kada kawa kan. Nah jadi saudara orang awam itu dia tidak kenal madhab. Karena al-amila madhabalah, lalu ulama mengatakan al-ammah ala madhabi mufti. Ay madhabul ammah madhabu mufti. Madhabnya orang awam adalah madhab muftinya. Bila mufti mengatakan A, ikutilah orang awam, gak usah repot. Bila mufti mengatakan B, ikutilah itu. Nah jadi ini ulun sampaikan sekali, bukan sebagai mufti, bukan. Cuma kalau itu terjadi di kita tidak berniat di malam hari. Lupa juga berniat borongan di awal bulan. Itu kan mustahil terjadi. Maka silahkan ikuti Imam Abu Hanifah yang membolehkan berniat di pagi hari bulan Ramadan. Untuk kita berpuasa. Insya Allah puasa kita itu tetap sah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hanya sekedar mengingatkan karena ini sesuatu yang mungkin saja terjadi pada kita. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita para jemaah. Mudah Allah jadikan kita ini saling mencintai karena Allah. Nah, mudah-mudahan Guru Suhaimi diberikan kesehatan, panjang umur dalam lindungan Allah. Dan mudah-mudahan insya Allah akan Allah lahirkan dari beliau, dari kita semua al-katsirut thayyib. Insya Allah anak cucu yang banyak, yang berberkah, yang berilmu, yang bermanfaat insya Allah. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menutupi aib kita. Mudah-mudahan semuanya berhaji dengan haji yang mabrur. Berumrah dengan umrah makbulah. Dan mudah-mudahan kita semua tidak mati terkecuali dalam keadaan husnul khatimah. Ba'da tulil umur fi khairin walatun afiyah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli man wa bihi salafus salih. Wa ila hadratin nabi al-fatihah.
Ini yang dapat ulun sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada guru kami yang menyampaikan ilmu beliau, mudah-mudahan bermanfaat bagi kami sekalian. Demikian acara demi acara kita lalui. Kami atas nama pembawa acara mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf atas keharapannya. Kita tutup majlis dengan kafarul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masya Allah la quwwata illa billah. Taqabbalallahu minkum. Ya kirim. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, besok khusus acara ibu-ibu ya. Jadi siapa ada nang beisi bini, beisi anak nang bini-bini, nah bisa mumpung ada guru di sini ya Allah. Jadi luar biasa apa yang disampaikan oleh beliau. Insya Allah menjadi wasilah untuk supaya kita bahagia dunia akhirat, selamat dunia akhirat, untung dunia akhirat. Nah itu jadi mudah-mudahan jadi apa yang disampaikan beliau itu menjadi usaha yang demikian. Begitu juga besok jam 2 ibu-ibu lah. Jadi silahkan disuruh bininya atau anak perempuannya juga hadir besok di tempat kita ini Majelis Ta'lim Raudatul Mujahidin. Kemudian malamnya, malam Kamis kita diundang lagi di tempat Majelis Ta'limnya Guru Asfihani. Ini mumpung ada guru di sini ya kalau lah yang apa namanya bisa kita berhadir. Ibu-ibu besok jam 2 di sini, kemudian bapak-bapak malamnya di tempat Guru Asbihani. Diundang semuanya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad